Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Miko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, tahun 2022 semester ganjil. Ya, akan coba mempresentasikan tugas UTS dari dosen pengampu Ibu Nadia, SPD MPDE, dengan mata kuliahnya adalah Pengantar Ekonomi dan Bisnis. Ya, di sini ada tugas UTS yang harus dipresentasikan. Pertama, sikap saudara terhadap berita yang beredar bahwa di tahun 2023 nanti diprediksi ekonomi dunia akan mengalami resesi atau tragedi seperti tahun-tahun sebelumnya tragedi itu. Ya, bagaimana sih dampaknya nanti ke depan gitu, sikap kita bagaimana gitu, saya coba akan jawab di sini ya. Nah, adapun sikap pemerintah yang sebaiknya dilakukan ya, di sini pemerintah harus melakukan implementasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan juga untuk menjaga stabilitas nilai tukar, dan juga yang utama adalah penguatan terhadap mikroekonomi dan juga makroekonominya gitu, yang melakukan berbagai kebijakan. Nah, ada lagi yang kedua di sini, pengembangan digital keuangan gitu. Hal ini juga sudah dilakukan oleh Bank Indonesia yang telah mengembangkan digital pada sistem pembayaran seperti kesepakatan cross order payment antara Indonesia dengan negara-negara lain, negara-negara ASEAN lainnya. BI juga telah meluncurkan quick response atau biasa disingkat QR, dan juga Bank Indonesia juga telah menelurkan BI Fast, memodernisasi keuangan digital gitu. Yang ketiga di sini adalah penguatan jaringan pengamanan keuangan global, merupakan hal yang utama dan penting untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka membantu negara untuk membutuhkan melalui reformasi kuota di IMF, International Monetary Federation. Adapun di sini IMF telah menyampaikan beberapa rekomendasi mengenai respon kebijakan kepada para negara anggotanya. Salah satu rekomendasi dari IMF ini adalah penerapan kebijakan moneter yang front loaded untuk menjaga stabilitas harga dan menjangkau inflasi ke depannya. Ada juga rekomendasi berikutnya dari IMF. IMF menyarankan untuk senantiasa memprioritaskan kebijakan fiskal demi melindungi kelompok masyarakat bawah melalui utang jangka pendek. Targetnya untuk mengurangi beban hidup gitu, untuk membantu beban hidup ya kan, karena makin hari makin ke depan beban hidup atau kebutuhan hidup senantiasa bertambah, sedangkan penghasilan segitu-segitu aja. Nah, pemerintah menelurkan berbagai kebijakan seperti subsidi tadi. Nah, kita sebagai rakyat juga harus prepare terhadap kondisi yang seperti ini. Ada sih beberapa sikap kita sebagai rakyat dalam menyikapi situasi seperti ini. Yang pertama adalah menyiapkan dana darurat. Nah, itu penting sekali. Kenapa dibilang penting? Karena dana yang sudah kita poskan biasanya akan terpakai untuk kebutuhan harian, dan kalau kita tidak menyiapkan dana darurat, dana atau cadangan tidak terduga, pasti itu akan memberatkan kita di kemudian hari. Karena kebutuhan tidak terduga itu sekalinya butuh itu biayanya cukup besar ya. Ambil contoh aja deh, ketika salah seorang anggota keluarga kita sedang sakit, kan butuh biaya untuk berobat, dan itu tidak sedikit. Kalau anggarannya tidak diposkan, tidak disiapkan di dana darurat, pasti akan memberatkan anggaran-anggaran yang lain. Nah, untuk itu penting sekali menyiapkan dana darurat ya, biar resesi dunia, resesi global tetap kita harus menyiapkan dana darurat. Berikutnya, sikap kita sebagai rakyat adalah membatasi pengeluaran, dan ini penting. Kita juga harus tahu mana kebutuhan kita, mana keinginan kita gitu loh. Antara kebutuhan dan keinginan itu beda sekali. Kalau kebutuhan ya untuk hari-hari, memang dibutuhkan untuk
kelangsungan hidup, kalau keinginan hanya kepuasan batin kita gitu. Nah, dalam hal ini setiap orang harus bisa membedakan mana yang diperlukan, yang diutamakan terlebih dahulu, mana yang diinginkan gitu. Keinginan bisa ditunda di kemudian hari, namun kebutuhan tidak bisa ditunda, bahkan harus dipenuhi saat itu juga. Berikutnya ada menambah dan mengasah keterampilan. Hal ini penting sekali. Keterampilan kita yang banyak dan bertambah pasti akan diperlukan sekali bagi dunia kerja. Kalaupun kita tidak bisa mengupgrade kemampuan, sudah pasti otomatis kita akan mengalami kesulitan ke depannya. Karena dunia semakin dinamis. Kalau tidak kita mengikuti perkembangannya, sudah pasti kita akan tertinggal. Nah, dalam hal ini yang cenderung menjadi perhatian dunia adalah yaitu tadi keterampilan yang di bidang teknologi informasi, IT, itu sangat dibutuhkan sekali. Karena ya dengan menunjangnya Indonesia menghadapi eranya 4.0, ya sudah pasti otomatis. Ini juga harus dipersiapkan. Berikutnya, sikap kita sebagai rakyat adalah mempersiapkan pekerjaan sampingan. Kita punya pekerjaan tetap yang diharap-harap setiap bulannya, dan juga kita punya tambahan di lubang yang lain untuk menutupi lubang lainnya. Dan itu sangat penting. Kalaupun tidak, ya pasti sangat sulit untuk menyisihkan sebagian untuk ditabung atau dana darurat. Nah, pentingnya pekerjaan sampingan ya seperti itu. Ada pos yang bisa diisi, mengisi celah-celah yang kosong gitu. Berikutnya ada memperluas koneksi, dan ini yang tak kalah penting. Dalam menghadapi resesi global nanti, koneksi atau jaringan kita terhadap halayak umum, baik itu menyasar wirausaha, baik itu menyasar dunia pekerjaan, baik itu menyasar bidang barang dan jasa, itu sangat penting. Kalau tidak, pasti kita akan mengalami kesulitan gitu. Berapa banyak orang yang mengalami kesulitan karena tidak mempunyai jaringan atau koneksi yang luas. Dan ini sangat penting. Membina koneksi yang luas itu sederhana. Yang penting kita menggunakan bahasa yang santun, pendekatannya baik, negosiasi dengan mitra kita, dengan kawan kita, atau dengan rekan kerja kita, seperti menjalin silaturahmi gitu. Intinya seperti itu. Menjalin silaturahmi itu baik sekali gitu, dan juga memperpanjang harapan hidup kita gitu loh, karena senang. Nah, saya kira itu saja sih singkat pada pembahasan resesi. Kita akan lanjut di poin yang kedua. Di poin yang kedua di sini adalah banyak sekali perusahaan Indonesia yang menerapkan teknologi maksud saya sistem kerja outsourcing atau alih daya, baik itu diberlakukan di negeri maupun diberlakukan di pihak swasta. Apa sih pendapat saudara terhadap sistem yang ini gitu? Saya akan coba memaparkan menurut pendapat saya. Nah, sebelum itu, outsourcing sendiri di sini itu adalah biasa disebut alih daya ya. Belakangan ini banyak sekali perusahaan menggunakan jasa outsourcing, dan kian hari kian meningkat. Dan juga outsourcing di sini itu adalah akrab sekali di telinga kita. Outsourcing sendiri ini itu biasa disingkat sebagai ya bahasanya adalah karyawan kontrak yang setahun 2 tahun kontraknya harus diperbarui atau habis. Nah, ini sangat merugikan juga bagi karyawan ya dengan sistem kerja yang seperti ini. Karena kesejahteraan karyawan dirasa kurang diperhatikan. Pendapat saya ya seperti itu. Namun di situ outsourcing di sini itu biasanya diisi untuk jenjang karir seperti operator, admin kantor, cleaning service, dan juga tenaga kerja lainnya yang tidak membutuhkan tenaga kerja pendidik atau terampil. Nah, dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing di sini, perusahaan tak perlu repot dalam menyediakan fasilitas seperti tunjangan makan hingga asuransi kesehatan dan juga BPJS ketenagakerjaan. Sebab yang bertanggung jawab di sini itu adalah
perusahaan penyedia outsourcing itu sendiri gitu. Meski menguntungkan perusahaan di sini, namun sistem kerja di sini merugikan sekali karyawan outsourcing. Selain itu, tak ada jenjang karir yang jelas, kadang gaji mereka pun dipotong. Yang harusnya terima sekian, harus dipotong sekian persen untuk masuk ke perusahaan outsourcing itu sendiri atau perusahaan induk itu. Bayangkan persentase gaji yang dipotong bila mencapai 30%. Nah, bagaimana karyawan bisa menikmati hidup kalau potongannya di tenaga kerja outsourcing ini begitu tinggi gitu loh. Dan juga tidak semua karyawan outsourcing itu mengetahui berapa potongan persentase terhadap gaji mereka gitu. Itu sangat merugikan sekali bagi tenaga kerja outsourcing. Nah, sistem kerja kontrak di sini atau outsourcing di sini banyak sekali perjanjian kerja yang harus dipahami dan ditaati gitu loh. Nah, salah satunya adalah jangka waktu perjanjian gitu. Ini berlaku untuk berapa lama? Setahun kah, 2 tahun gitu. Yang tadi saya coba sebutkan. Kalau biasanya setelah masa kerja atau perjanjiannya berakhir, cenderung disitulah karyawan kontrak merugikan sekali karyawan kontrak, sebab kebanyakan pula penyedia tenaga kerja outsourcing di sini tidak memperpanjang masa kerjanya gitu. Itu di pihak swasta sering sekali terjadi seperti itu. Namun begitu, untuk masa sekarang ini dibagi pada pegawai negeri pun juga mengalami perubahan sistem juga menyesuaikan dengan situasi yang sekarang. Makanya ada pegawai tidak tetap kalau di negeri ya, dan itu rencananya akan diterapkan di tahun 2023. Dengan ya misalnya seperti kontrak kerja pada swasta tenaga outsourcing misalnya berapa 5 tahun gitu di kontrak, setelah itu diperpanjang, yaitu ada penilaian atau evaluasi terhadap kinerja yang selama ini dilakukan, apakah baik, kurang, atau layak diperpanjang atau tidak. Kalau tidak ya seperti itu, seperti tenaga kerja outsourcing ya pastinya merugikan. Di sini tuh gaji dan tunjangan, jumlah yang diterima setiap waktunya telah disesuaikan dan disepakati, tidak dipotong oleh perusahaan jasa outsourcing. Pastikan juga bahwa calon tenaga outsourcing ini akan ditempatkan di mana gitu, di lokasi mana, lokasi tempat kerjanya gitu. Nah, bila ada permasalahan seperti ini, penyelesaiannya mengenai ini memang cukup bervariasi. Misalnya berupa pelanggaran peraturan perusahaan oleh karyawan outsourcing maupun adanya perselisihan antara karyawan. Nah, dengan sistem tenaga kerja outsourcing di sini memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya banyak pada perusahaan pemberi kerja, kekurangannya banyak terjadi pada pekerjanya gitu. Memang ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu seperti yang saya jelaskan. Kalau pengusahanya tidak perlu ini, tidak perlu itu, namun pekerjanya ya kebanyakan juga dengan diterapkannya sistem ini, banyak pula pengusaha yang bertindak semena-mena terhadap karyawannya gitu. Tidak suka atau tidak cocok, pecat, ganti, cari karyawan baru gitu. Nah, dalam hal ini yang harusnya dilindungi oleh pemerintah, karyawan atau pekerja tenaga kerja outsourcing. Namun begitu, telah diterapkannya sistem kerja ini pada masa Presiden Megawati dahulu, memang sulit dirubah ya, seiring dinamikanya zaman, karena ledakan penduduk dan juga lowongan kerja yang tersedia tidak bisa mengimbangi ledakan penduduk gitu ya. Terus mau bagaimana lagi, kita hidup pun juga mengikuti perkembangan terkini gitu loh, tidak bisa mengikuti yang lalu-lalu ya. Namun begitu ya, sebaiknya untuk mengurangi itu semua, pemerintah pun harus hadir, berdiri di tengah, memberikan masukan, nasihat, agar keduanya mencapai win-win solution yang sama-sama menguntungkan gitu ya. Saya kira itu aja sih ya pendapat saya terhadap sistem kerja outsourcing yang diterapkan di negeri maupun swasta.
Ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tak banyak yang bisa saya coba jelaskan, banyak kekurangan dari diri saya. Ya, saya akhiri presentasinya kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah, kurang pas, tidak bisa ini, ya mohon maaf. Saya manusia, banyak kesalahan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.